Jaga dulu kasih kita goyang lagi. Cuma dile cuma di kawan merokok sini. Jangan pakai sensi, jangan pakai lari. Balik orang ini party, goyang sampai pagi. Orang berkarya bukan sekedar gaya, tapi ini realita. Bukan cuma cerita, hati orang di sini. Indonesia mengalami goncangan akibat adanya krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami dari kelompok 5 ingin mengomentari tentang kasus tragedi Trisakti pada tahun 1998. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tragedi 12 Mei 1998, yaitu tertembak matinya 4 mahasiswa Trisakti. Demonstrasi dipicu mulai goyahnya ekonomi Indonesia sejak awal 1998 akibat pengaruh krisis finansial Asia sejak 1997 dan menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kala itu sekitar pukul 12.30, aksi damai dilakukan dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara. Tetapi masa aksi diblokade pasukan Polri dan militer. Mahasiswa panik, berlarian dan berhamburan ke sembarang arah. Naasnya pukul 8 malam, dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus yang terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Sekian, terima kasih. Mulai 13 Mei 1998, berbagai daerah gencar melakukan demonstrasi menuntut keadilan. Kemarahan publik atas tindakan represif aparat keamanan terhadap mahasiswa Trisakti dialihkan menjadi sentimen atas etnis Tionghoa. Di Sidotopo, Surabaya, pada 14 Mei 1998, para perusuh menargetkan toko dan rumah milik orang Tionghoa, menjarah harta benda dan membakar properti mereka. Lalu di hari yang sama, di Padang, Sumatera Barat, sedikitnya 10 kantor, bank, dan ruang pamer rusak dilempari batu oleh perusuh yang terdiri dari mahasiswa. Perusakan tersebut mereka lakukan saat dalam perjalanan menuju kantor DPRD Sumatera Barat. Atas kejadian tersebut, pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang menemukan fakta bahwa kerusuhan Mei 1998 diduga mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal dunia karena terjebak dalam bangunan yang terbakar. Ratusan orang luka parah, penculikan terhadap beberapa orang, pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap puluhan perempuan yang sebagian besar dari etnis tertentu, serta ribuan bangunan dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan secara singkat jurnal saya yang berjudul Gerakan Protes Mahasiswa Surabaya Terhadap Kekuasaan Orde Baru. Mahasiswa menuntut reformasi total baik di bidang ekonomi, politik, hingga hukum di Indonesia. Penuntutan ini meliputi penurunan harga bahan pokok, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pergantian kepemimpinan. Aksi mahasiswa ini terus digelar di berbagai kampus di penjuru tanah air dari awal tahun 1998 tanpa putus. Walaupun beresiko, tetapi semangat mahasiswa untuk turun ke jalan membela keadilan tidak pernah padam. Para aktivis organisasi mahasiswa baik Senat Mahasiswa atau Keluarga Mahasiswa yang sebelumnya konservatif mulai mengadakan aksi mimbar bebas di berbagai kampus. Para birokrat kampus, rektor, bahkan dosen mulai terlibat langsung dalam mimbar. Mereka yang awalnya ragu-ragu untuk memberikan legitimasi bagi mahasiswa karena kampus dinilai merupakan tangan kanan Orde Baru, menjadi berani dan lebih aktif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan komentar dari jurnal yang saya ambil. Gerakan Protes Mahasiswa Surabaya Terhadap Kekuasaan Orde Baru. Menurut saya, dari pengamatan gerakan mahasiswa sekarang, diharapkan kepada gerakan mahasiswa di Surabaya untuk terus melakukan tradisi lama, yaitu melakukan berbagai kajian.
Diskusi terkait isu yang berkembang saat ini, melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota suatu organisasi gerakan mahasiswa, serta sungguh-sungguh dalam mengikuti suatu organisasi gerakan mahasiswa. Sekian komentar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Di sini saya akan memberikan sedikit komentar terhadap jurnal yang saya ambil dengan judul Revaluasi Proses Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kemunculan hak asasi manusia pada era terjadinya kasus Trisakti adalah proses pembelaan kepada masyarakat atas tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara dan juga karena tidak seimbangnya posisi negara dengan masyarakat. Jadi, menurut saya, perlu kesadaran hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum dan aparat pemerintah untuk menghargai dan melindungi HAM. Mengingat Indonesia adalah penganut negara hukum yang demokratis. Dan juga, khusus untuk kasus Trisakti dan kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang belum diselesaikan, Jaksa Agung hendaknya meneruskan proses penyidikan dan penuntutan, sehingga keadilan dapat diberikan kepada para korban dan juga keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat jurnal berjudul Drama Tragedi Trisakti 1998. Pasca Reformasi 1998, pembicaraan soal topik hak asasi manusia atau HAM di Indonesia menjadi sangat populer. Sebabnya ialah catatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Orde Baru sejak transisi kekuasaan yang dramatis sampai tuntutan demokrasi pada tahun 1998. Pada kutub periode pemerintahan rezim otoritarian Soeharto, manuver politik meminta korban yang dicatat oleh rilis Kopkamtib mencapai 1 juta jiwa dalam aksi sadistis pembantaian anggota PKI tahun 1965. Begitupun di ujung era kediktoran Orde Baru, belasan aktivis mahasiswa tewas dalam gerakan massa atau People Movement yang menuntut reformasi total terhadap seluruh sistem politik. Ironisnya ialah dari sekian catatan tersebut tidak ada satupun kasus yang mengarah pada upaya rekonsiliasi terhadap korban. Alih-alih pengungkapan kebenaran, tak mengherankan apabila survei Setara Institut tahun 2013 memberikan indeks 1,4 pada variabel usaha negara dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Melalui indeks tersebut, artinya negara tidak cukup serius dalam mengupayakan penyelesaian terhadap korban. Menurut saya, dari temuan data dan analisis ada dua kesimpulan mendasar dalam penelitian ini, yakni intensi dramatisasi dikonstruksi melalui struktur plot, relasi antar karakter, pemunculan kontingensi, dan waktu penceritaan di mana urutan atau order penceritaan disusun secara anakronis. Adanya repetisi sekuen dalam kacamata frekuensi, serta model elipsis yang membuang sekuen peristiwa tertentu di analisis durasi. Kemudian, strategi pengkomunikasian atau diskurs wacana. Cerita mendramatisasi peristiwa Trisakti 1998 dengan membangun konstruksi kekejaman aparat dan mendukung mahasiswa di lain sisi lewat strategi tekstual dalam teks berita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, menurut saya dan pendapat saya mengenai kasus tragedi Trisakti yang saya lihat dari jurnal yang berjudul Gerakan Mahasiswa sebagai kajian tentang peranan mahasiswa Universitas Trisakti pada Mei tahun 1998 dalam proses pergantian kekuasaan Orde Baru. Jadi, aksi damai dari mahasiswa Trisakti menjadi sebuah tragedi yang menewaskan 4 orang nyawa akibat tembakan dari aparat kepolisian. Gerakan mahasiswa tersebut muncul dengan sikap kritis dan bertuntutan untuk memperbaiki keadaan politik nasional pada saat itu. Gerakan Trisakti telah memicu perubahan politik, sosial, dan budaya di tingkat elit dengan kemundurannya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1998.
Dari jurnal tersebut, menurut saya gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk merubah tatanan dalam bentuk sosial, politik, maupun budaya hingga ekonomi sebagai gerakan bentuk reformasi, di mana perubahan tersebut merupakan upaya untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat tanpa mengubah dasar atau struktur yang telah ada dari zaman presiden kita yang pertama, yaitu I.R. Soekarno. Perkenalkan, saya Ramawati dengan NIM 11122001111. Di sini saya akan membahas dan berkomentar tentang kasus yang saya ambil berjudul Pengalaman Kehilangan Anak pada Ibu Korban Tragedi Trisakti 1998. Jadi yang pertama saya akan membahas secara ringkas terlebih dahulu kematian dari anak mereka yang mendadak menyebabkan kecenderungan munculnya perasaan duka yang mendalam. Perasaan duka tersebut merupakan sebuah rangkaian atau kelanjutan dari perasaan kehilangan pasca kematian. Terdapat proses yang tidak sebentar yang harus dilalui oleh seseorang yang sedang berduka. Individu yang mengalami perasaan duka cita ditinggal oleh orang lain akan melewati fase dalam berduka. Menyebutkan tentang 4 fase yang dilalui dalam duka cita akibat kematian orang terdekat, yaitu kelumpuhan, rindu, depresi, dan pulih kembali. Jadi di sini saya ingin berkomentar, komentar saya yaitu hubungan yang dekat dengan anak serta proses kematian yang datang secara mendadak sangat mempengaruhi perasaan kehilangan. Dalam reaksi awal kehilangan akan muncul penolakan kematian anak hingga respon fisik. Dampak berikut yang dirasakan adalah munculnya perilaku menarik diri dari lingkungan sosial. Seorang ibu jauh lebih merasa kehilangan anak daripada kehilangan suami di kehidupannya. Proses menghadapi kehilangan memunculkan dorongan untuk memahami, mengatasi kehilangan. Proses dalam memahami kehilangan ini datang secara internal maupun eksternal. Fase berikutnya yang dirasakan subjek adalah menerima dan keadaan psikis dan yang pulih kembali. Selanjutnya, ibu yang ditinggalkan akan memiliki pengharapan dalam kehidupannya serta perubahan diri setelah mampu memaknai kematian anak. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai judul yang saya ambil, prospek penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam tragedi Trisakti. Kasus pelanggaran HAM pada tragedi Trisakti telah ditindaklanjuti melalui jalur hukum, yaitu dengan menghukum pelaku di lapangan. Namun belum mengena pada otak pelaku yang seharusnya paling bertanggung jawab pada tragedi tersebut. Sampai sekarang, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum ada satupun yang dapat diselesaikan melalui pengadilan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain belum adanya pengadilan kasus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Hal inilah yang kadang menimbulkan gejolak dalam masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum di Indonesia. Hukum dan HAM di Indonesia harus benar-benar ditegakkan, siapapun pelanggar hukum dan HAM harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum di Indonesia. Jika pemerintah tidak juga menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, maka masyarakat Indonesia dapat mengajukan masalah ini sampai ke PBB untuk menuntaskan beberapa kasus pelanggaran HAM termasuk kasus tragedi Trisakti. Baik. Nah, menurut saya, akhir pemerintahan Orde Baru ditandai dengan terjadinya krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi di Indonesia. Akibat krisis inilah terjadi ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Masyarakat menuntut turunnya Presiden Soeharto. Berdasarkan dari segi falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang 1945 memiliki kedalaman dan memaknai HAM. Jadi, kendala dalam penegakan HAM bukan pada segi falsafah dan konstitusi, tetapi pada sikap mental aparatur pemerintah dan penegak hukum yang kuat menghayati makna hakiki dari HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat jurnal yang saya ambil yang berjudul Gerakan Mahasiswa dalam Upaya Kejatuhan Pemerintahan Soeharto 1998. Gerakan mahasiswa yang terdapat di Jakarta berawal dari peristiwa mahasiswa Trisakti yang menjadi korban. Mereka tertembak sehingga menimbulkan amarah mahasiswa di Jakarta bahkan di luar Jakarta. Gerakan ini menimbulkan amarah dari masyarakat sekitar Jakarta dengan melakukan aksi dengan menjarah pertokoan atau pusat perbelanjaan di Jakarta. Gerakan mahasiswa di Jakarta menginginkan agar Soeharto untuk lengser dari jabatan presiden. Untuk komentar,
Menurut saya, kasus tersebut mengakibatkan beberapa kejadian yang juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebaiknya hak asasi manusia untuk hidup perlu adanya peningkatan jaminan perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakannya. Tanpa adanya jaminan yang lebih menjamin, seperti penegakan hukum, maka kasus-kasus tersebut akan terus terjadi karena jika penegakan hukum tidak dilakukan, khawatir nantinya akan banyak orang yang tidak segan untuk melanggarnya. Baik, setelah kita melihat tentang beberapa kasus tersebut yang tadi sudah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus tragedi Trisakti pada tahun 1998 merupakan sebuah kasus pelanggaran HAM berat. Dan jaminan HAM yang telah dilanggar pada kasus tersebut merupakan jaminan hak untuk hidup. Jaminan HAM tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Tetapi pada kasus tragedi Trisakti pada tahun 1948 ini, para anggota polisi, bahkan TNI atau yang biasa kita sebut adalah militer, terlibat dalam kasus tersebut dan telah merenggut hak asasi mahasiswa Universitas Trisakti pada tahun 1998 dengan cara menginjak, memukuli, bahkan menembak mahasiswa secara brutal dan mengakibatkan 6 orang dinyatakan tewas dan 16 orang lainnya mengalami luka-luka. Kasus tersebut merupakan kasus yang menimbulkan pelanggaran HAM asasi manusia. Salah satunya itu diamuk oleh massa dan di mana-mana, bahkan etnis Cina pun menjadi sasarannya dalam kasus tragedi Trisakti pada tahun 1998 ini. Terima kasih.